Hai semua, balik lagi sama aku Della Miranti. Aku social media manajernya dari Remote Skills Academy. Dan di video kali ini aku bakal jawab semua pertanyaan yang teman-teman kepoin seputar kerja remote, VA, ataupun gimana cara mulainya sebagai VA. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama, apa sih itu virtual assistant atau VA? Oke, jadi buat teman-teman yang baru banget masuk ke dunia remote work, jadi pasti udah pernah dengar lah ya tentang remote VA ini. Nah, jadi virtual assistant ini adalah seorang asisten yang bekerja secara virtual nih, teman-teman, dan tugasnya adalah membantu klien untuk melakukan hal-hal kecil nih, misalkan ngebalas email, nyusun jadwal meeting, terus juga menyusun Google Drive biar lebih rapi, dan hal-hal kecil yang seperti itu yang sebenarnya diperlukan klien. Jadi klien bisa fokus kepada hal-hal yang lebih besar untuk ngembangin bisnisnya. Itu yang disebut virtual assistant. Nah, virtual assistant ini juga sebenarnya bidangnya ada banyak banget nih teman-teman. Ada bidangnya di social media, ada bidangnya di project management, ada juga yang bidangnya di bagian graphic design. Jadi tergantung nih teman-teman mau kerja sebagai VA di bidang apa dulu. Aku harap jelas ya. Oke, pertanyaan kedua, kira-kira untuk jadi virtual assistant itu bisa nggak sih untuk orang yang hanya lulusan SMA atau SMK? Jawabannya bisa banget ya, teman-teman. Karena di luar dari ijazah ataupun pendidikan yang teman-teman ambil, sebenarnya yang diperlukan untuk menjadi virtual assistant itu sebenarnya cuma skill dan juga niat. Dan mungkin sama wifi dan kuota kali ya. Jadi selama teman-teman punya skill, teman-teman nggak usah bersedih karena teman-teman bisa juga nih jadi virtual assistant meskipun cuma lulusan SMA atau SMK. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nih, ada beberapa part atau job yang emang memerlukan degree tertentu. Misalkan ada orang yang jadi VA untuk suatu karya ilmiah kayak gitu-gitu. Nah, itu memungkinkan aja mereka perlu kualifikasi sebagai lulusan D1, D2, ataupun S1 kayak gitu. Tapi jangan berkecil hati karena SMA, SMK pun juga masih bisa. Nah, terus ada pertanyaan yang ketiga nih, teman-teman. Ini banyak banget ditanyain sama teman-teman RSC juga. Apakah orang yang umurnya udah tua atau 40 ke atas masih bisa ikut atau kerja menjadi VA? Jawabannya tentu bisa banget, teman-teman. Kayak teman-teman lihat di sini, ini ada beberapa murid-murid RSE atau alumni RSE yang udah sukses berkarir sebagai virtual assistant, entah itu dari dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi, teman-teman RSE ini yang udah jadi alumni dan lolos menjadi virtual assistant, itu kerjanya nggak cuma sama klien Indonesia, ada juga yang sama klien Singapura, ada klien London, dan masih banyak lagi, teman-teman. Next, kita rekomendasi kelas apa nih yang cocok untuk pemula. Nah, kalau aku saranin, kalau teman-teman mau berkarir sebagai pekerja remote atau virtual assistant, teman-teman bisa ambil dulu kursus yang ini, yang Virtual Assistant Recorded Course. Ini yang basic banget, jadi teman-teman yang belum punya pengalaman pun bisa cobain. Karena ini teman-teman belajar dari dasar banget loh ya, teman-teman. Dasar banget gimana caranya teman-teman pakai tools-tools digital, gimana cara teman-teman nyusun alur kerja teman-teman sendiri, plus gimana cara teman-teman untuk dapetin kliennya teman-teman sendiri, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa coba mulai dari kursus yang ini dulu. Oke? Nah, terus gimana buat teman-teman yang nggak punya pengalaman kerja di bidang remote sama sekali? Atau misalkan teman-teman ini dulunya adalah buruh pabrik, atau buruh konveksi, atau hal-hal yang tidak berkaitan sama sekali dengan digital. Gimana? Bisa nggak ya untuk jadi virtual assistant? Jawabannya bisa banget. Jadi jangan takut teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau berkarir sebagai virtual assistant, jangan takut dulu. Misalkan langsung tanya kayak, bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi teman-teman harus pupuk dulu tuh di dalam diri teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa. Dan skill utama yang teman-teman perluin adalah melek digital, teman-teman. Jadi teman-teman sekarang punya HP, punya laptop, teman-teman coba browsing-browsing di sana, tools-tools apa aja sih yang dipakai seorang virtual assistant, dan teman-teman mulai pelajarin dari sana. Teman-teman bisa juga dicari di YouTube ataupun di kursusnya RSE. Di sini banyak banget kursus-kursus yang bisa bantu teman-teman untuk kerja dari rumah. Jadi jangan khawatir teman-teman, dan jangan batasin diri teman-teman. Kalau misalkan teman-teman emang dulunya adalah buruh pabrik, dulu buruh konveksi, itu teman-teman bisa mulai dari sekarang. Jadi pergunain aja alat-alat digital yang teman-teman punya, dan niscaya nanti ke depannya teman-teman bisa nih jadi pekerja remote juga. Nah, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah aku jawab. Nah, kalau teman-teman masih bingung seputar remote work, virtual assistant, ataupun online-online bootcamp yang RSE punya, teman-teman tinggal langsung aja masukin pertanyaannya di kolom komentar, dan nanti aku bakal jawab di video selanjutnya. Dan kabar baik juga buat teman-teman yang mau mulai bekerja sebagai remote worker, as a digital marketing remote worker. Aku punya kursus nih teman-teman, buat teman-teman. Lagi ada promo sih sebenarnya. Jadi ini kursus 7 kursus jadi satu gitu. Jadi teman-teman cuma bayar untuk satu kursus aja sebenarnya, tapi teman-teman dapat 7. Gimana? Enak nggak tuh? Ini dia kursusnya yang lagi promo, jadi teman-teman nanti kalau ada waktu, jangan lupa dikepoin ya. Dan sekian video aku kali ini, terima kasih yang udah denger, dan sampai jumpa.